Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Apakah benar John Titor dan lain-lain para time traveler itu ada? Sekarang beritanya bahkan hilang, yang katanya datang dari masa depan. Nuhun kan? Iya, dia datang dari masa depan, terus dia yang hendak mendapatkan sebuah merek tertentu dari komputer kan, dia tahun 87. Ya. Sebetulnya ini banyak ini kalau misalnya dia asli time traveler, dia tidak akan membocorkan dirinya. Kalau misalnya dia membocorkan dirinya terus menyebut satu merek tertentu, Ya. berarti itu adalah promosi, seolah-olah bahwa nih merek ini paling baik gitu loh. Jadi itu mah akal-akalannya merek itu. Oh, jadi untuk mempromosikan. Iya. Dan dia bahas banyak hal. Kemudian dia memprediksi, itu kan nanti ini, nanti ini. Seperti inilah. Dia memprediksi hujan lalu bikin tarian minta hujan kayak gitu. Kepentingan juga. Iya, semacam begitu. Misalnya nanti ada kejadian ini, terus direkayasa kejadian itu bisa kan. Itu bisa seperti ini nulis semacam surat gitu kan. Nah itu ada cara menukarnya. Misalnya sekarang nulis surat, kemudian simpan aja di sana. Itu katanya yang prediksi nanti kejadian itu. Nulis pengarang saja. Nanti ada cara menukarnya. Itu nanti disesuaikan dengan headline sebuah surat kabar begitu. Itu ada caranya. Jadi bukan berarti dia bisa melihat masa depan, bukan itu. Tapi itu teknik, itu trik. Iya. Triknya trik yang tidak baik gitu ya. Trik yang biasalah, trik-trik ini tuh trik sulap ya. Tapi sebetulnya memungkinkan nggak sih kan ada si penjelajah waktu itu? Ya mungkin saja. Jadi kan kalau tadi yang kita bicarakan itu baru teleportif pindah tempat. Nah ini tadi setelah pindah ruang, nah pindah waktunya belum dibahas. Orang-orang Lemurian menamakan itu averans. Para penjelajah waktu itu dinamakan itu averans. Memungkinkan. Maksudnya AVERRANZ. Averans. Nah jadi para penjelajah waktu itu justru itu nanti akan saya ceritakan nih tentang bagaimana Almort, tentang bagaimana ini banyak nih cerita-cerita tentang itu ya. Ketiga. Iya. Cuma nah ini masalahnya. Banyak sekali hal-hal yang baru di sini. Hal baru dan bisa membuat gegar. Bisa membuat gegar orang-orang yang tidak mau mengerti dan juga tidak mau tahu. Tapi mereka bawa-bawa teman begitu. Dan kemudian mereka mengadu domba kita dengan pihak lain. Ya satu contoh lah, ketika kita novel Arkitirema saja diadu dombakan kan ke pihak-pihak lain, sehingga biar mereka tuh marah ke kita. Nah jadi kita punya kewajiban untuk memberitahu orang-orang yang dipanas-panasi oleh mereka, yang dicoba diadu dombakan dengan kita harus memberitahu bahwa mereka itu sedang diadu domba dengan kita. Iya kan. Nah terus kalau untuk memproteksi diri, yang pasti ya berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya, dilindungi. Nah, ada lagi yang bisa kita lakukan nggak? Doa itu action loh. Oh gitu ya. Doa itu action, bukan hanya gerenyem-gerenyem baca mantra, bukan. Bukan, doa yang paling baik adalah action, bukan dengan menjampi-jampi. Al-Quran itu bukan jampi. Oh iya. Iya, Al-Quran itu bukan jampi. Nah untuk melindungi diri dari serangan seperti itu. Energi kita harus kuat. Oh biar energi kita itu harus kuat. Energi lagi ya. Ya energi lagi, kuncinya jadi energi. Karena ketika kita bersatu dengan Sang Maha Pencipta, itu berarti kita bersatu dengan Sang Maha Pemilik energi kan begitu ya. Nah kuncinya bukan hanya sekedar kita percaya, kuncinya bukan hanya sekedar kita yakin, bukan. Tapi kita tahu persis bagaimana ketika kita sujud itu mampu membangkitkan energi yang sangat kuat. Bukan karena lamanya, tapi karena kita benar-benar mengerti, kita mendirikan yang namanya sujud itu. Mendirikan itu berarti kita tahu persis apa yang kita sujudi dan bagaimana tingkah kita, perbuatan kita ketika sujud itu. Nah ini kunci. Jadi banyak sekali orang-orang tidak mengerti ritual yang dia lakukan. Nanti itu kita bahas secara khusus. Ini sebetulnya yang kita bahas ini bukan ngalor ngidul, tapi tersistematis. Meskipun sepertinya ngalor ngidul, tapi bahasan kita ini adalah bahasan-bahasan yang dimusuhi oleh mereka yang tidak ingin orang-orang itu menjadi mengetahui. Menjadi berpikir. Iya, menjadi berpikir, dan akhirnya apalagi mereka bisa membuat alat-alat yang sebetulnya masih terlarang oleh mereka.
Apalagi ketika kita membahas tentang Gunung Padang, mereka itu mengatakan bahwa itu adalah forbidden archaeology. Itu adalah arkeologi yang terlarang oleh mereka. Karena tidak boleh dibahas dan tidak boleh orang mengetahui. Dan sampai sekarang itu disumputkan, kata orang Sunda, atau disembunyikan. Karena takut ya terbongkar leluhur kita tuh luar biasa. Iya. Dan takut pula tesis mereka terbukti salah, begitu kan. Nah, disinilah waktunya kita hijrah. Kalau misalnya nanti kita akan bisa kembangkan di sini, saya tetap akan kembangkan di sini. Tunggu momen Kang berarti kan. Iya. Oke. Nah, nanti orang-orang kita akan membuat vendor-vendor di sini. Di seluruh Indonesia akan ada vendor-vendor begitu kan. Jadi di luar jalan, di sini teknologinya yang lain yang saya beri gitu kan. Oh, Ya. iya. Jadi kita bagi-bagi lah. Misalnya nanti di Eropa apa gitu kan. Di Timur Tengah apa. Karena sekarang minyak kan sudah mulai sulit. Iya. Jadi mereka akan mencari alternatif lainnya, energi. ya. Dan kita sudah bisa menjawab itu. Dan kita bisa membuat sebuah desa itu bisa menjadi mandiri malah. Mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, energi dan sebagainya, sandang, pangan, papan. Kita mampu mengolah sendiri di satu tempat. Jadi one stop. Jadi satu tempat itu dari hulu ke hilir kita sudah bisa bikin sebetulnya. Nah pertanyaannya, apakah ada niatan baik dari siapapun yang berwenang agar ini bisa terrealisasi itu loh. Nah, ketika kita sudah go internasional, kita tidak bisa menggunakan nama yang lama. Iya Kang. Kita harus bermetamorfosa. Bukan berarti semua yang sudah ini dibubarkan, tidak. Jadi, nah inilah yang harus kita luruskan. Klarifikasi Kang ya. Iya, klarifikasi. Terus ada lagi soal yang namanya pendapat-pendapat lain soal saya lah yang kelihatannya ini mengganggu mereka karena selama ini apa yang mereka doktrinkan itu akhirnya tidak laku. Kalau kita kan mengajak berpikir, saya tidak pernah mendoktrin. Ingat ya, saya tidak pernah mendoktrin. Mengajak berpikir biar itu Kang. Iya, saya akan mengajak berpikir, hayo kita mikir bareng-bareng gitu loh. Iya, kalau nggak ikut nggak masalah gitu Kang. Iya, dan saya akan berbahasa kaum. Jadi kaum yang tidak berbahasa kaum yang lain, tolong begitu kan. Jangan samakan kaum lain dengan kaumnya. Begitu loh. Nah nanti tolong bilang ke saya, ngobrol ke saya, dan saya akan berbahasa dengan bahasa kaumnya begitu loh. Di level berapa dia gitu. Sesuaikan Kang ya. Iya. Harus sesuai dengan levelnya. Seperti kita tidak bisa menjelaskan mekanika kuantum pada anak kelas 1 SD. Begitu kan ya. Itu kita harus menjelaskan sesuai dengan levelnya. Waktu itu pernah ada seseorang yang memang selama ini dia menjelek-jelekan saya. Ya. Terus mencoba bertanya waktu saya masih ada siaran di salah satu TV swasta. Di Jabar, Banten itu di sana. Oke. Mengatakan begini, itu kan menurut pikirannya dia. Bahwa ini apa soal tenaga dalam gitu, bahwa yang namanya mujizat itu adalah tenaga dalam. Ini pertanyaan tentang mujizat itu disamakan dengan tenaga dalam. Iya, karena waktu itu saya berbicara dengan kaum yang berbahasa persilatan begitu kan. Ada istilah mujizat, ada istilah karoma, ada istilah maunah, ada istilah energi, ada istilah akselerator sel, ada istilah tenaga dalam dan sebagainya. Itu kita akan selalu berbahasa dengan bahasa kaumnya. Karena tubuh kita itu mesin organik. Oh, jadi kalau gitu bisa ngecek sendiri nggak Kang? Berarti ya general check up gitu, nggak perlu pakai alat bantu gitu ya sebetulnya. Nah itu dia. Kalau konsepnya seperti tadi. Makanya kita harus introspeksi dulu, jangan ekstrospeksi terus gitu. Jadi kan. ada informasinya, kondisi usus sehat tuh begini, tidak sehat tuh begini. Iya, dan kita sebetulnya punya naluri untuk membedakan itu. Dan kita bisa. Nah, kalau misalnya kita sudah seperti itu, bisa ini general check up sendiri. Yeah. Nah, coba check up lagi ke energi yang menggerakkannya. Rasakan si energi yang menggerakkan kita itu. Rasakan ketika jantung ini berdetak. Yeah. Dan kenali yang menggerakkan itu. Pertama kita rasakan dulu zat tidak dikenal yang sebetulnya itu adalah sang pencipta itu sendiri, ruh yang ada di kita itu. Oke. Mungkin lebih teknis Kang. Penarungan pengen tahu posisinya bagaimana gitu. Posisinya lebih teknis nih, pengen bisa, merasakan. Nah, posisinya bisa ketika kita sholat, misalnya ritual sholat ya. Ketika kita melakukan ritual, ketika 5 waktu itu tidak ada masalah. Tambah lagi tahajud nggak masalah. Ketika berjalan nggak masalah. Makanya itu dikatakan zikir kan, mengingat Allah. Bagaimana kita mengingat kalau misalnya kita belum
merasakan sendiri gitu loh. Iya, iya, iya. Mengingat itu kan kita harus melihat sendiri, Iya, iya. mendeteksi sendiri. Jadi semuanya udah jelas kan. Bagaimana kita berzikir mengingat Allah kalau misalnya kita belum tahu apa yang kita ingat. Iya, iya. Apa yang kita ingat? Apa yang Betul kita kan? Iya. saksikan gitu ya. Apa yang Aku kita bersaksi. saksikan, zat yang tidak dikenal itu sendiri tidak pernah kita rasakan. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.